Bab 449. Harus menghukum pria botak. Tetua Liu sudah dengan gigih menjaga menara Danyang seumur hidupnya. Dia adalah orang yang paling dikagumi di sekte Danyang. Saat ini Tetua Liu sudah pergi. Dia hanya meninggalkan Louis Lu yang merupakan muridnya. Jadi meskipun Louis Lu melakukan kesalahan, kami juga tidak berhak menindaknya. Kamu hanya dapat menyerahkannya kepada ketua sekte. Erin Mu berkata dengan penuh emosional. Semua hal yang sulit, berikan saja kepada ketua sekte. Sehingga dia tidak perlu pusing. Sebenarnya ucapannya juga tidak salah. Tetua Liu memang sudah pergi. Namun maksudnya dia meninggalkan menara Danyang. Pergi keluar dari Kunlun. Menikmati kehidupan yang baru. Dia telah menjaga menara selama hidupnya. Sekarang dia sudah menemukan orang yang bertakdir. Dengan itu tugasnya sudah selesai. Jadi tidak salah jika dia pergi membebaskan dirinya. Hanya saja kata sudah pergi ini, Rikamu sendiri akan memahaminya menjadi apa. Tetua Yu bertepuk tangan di dalam hati. Tidak peduli bagaimanapun, tetuamu adalah tetua paling pintar di seluruh tetua sekte Danyang. Ucapannya ini benar-benar sangat hebat. Jika ada hal yang sulit, serahkan saja kepada ketua sekte. Saat ini Tetua Yu berkata, kondisinya memang seperti ini. Kabar tentang kepergian Tetua Liu hanya sedikit orang yang tahu. Dan aku juga baru tahu tadi. Dengan penjelasan ini, dia sudah menjelaskan kenapa sikapnya menjadi berubah. Di kondisi biasa, jika Tetua Liu tidak pergi, dan muridnya melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum. Namun setelah Tetua Liu pergi, maka dia harus memberikan rasa hormat kepada almarhum. Jika mereka sudah menindak muridnya di saat tulangnya belum menjadi abu, bukankah itu sangat keterlaluan? Tetua Yu seketika menjadi percaya diri kembali. Bahkan Victor Zhang yang telah menebak kebenarannya ini hampir saja mempercayai tipuan mereka. Tidak disangka para tetua sekte Danyang adalah para aktor yang mahir. Bagaimana jika mereka membuka kelas akting saja di masa yang akan datang? Victor Zhang merasa ide ini tidak buruk, dan dia akan memintanya kepada ketua sekte. Namun, saat ini Rikamu masih tidak sepenuhnya percaya. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, jadi maksud kedua tetua, hanya ketua sekte yang berhak menindak pria botak ini. Tetua Yu terlihat tertekan. Lalu berkata, untuk kondisi sekarang, memang seperti itu. Namun Nona Mo lebih baik dengarkan saran aku. Selama Louis Lu tidak melakukan hal yang kelewatan batas, maka lebih baik kalian masing-masing mengalah saja. Tidak keterlaluan. Bokongnya sudah dipukul hingga bengkak. Ini tidak keterlaluan. Rikamu tidak berdaya. Dia ini seorang gadis di Akademi Awan Putih. Dia ini adalah keberadaan yang diimpikan para murid pria di sana. Pertama karena paras dan tubuhnya yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua karena ibunya yang bernama Ella Lu adalah guru di Akademi Awan Putih. Jadi di kondisi seperti ini, pria mana yang berani mengencani putri dari seorang guru? Ditambah lagi Rikamu memiliki talenta yang tidak buruk. Dia memiliki pemahaman yang tinggi pada berbagai macam teknik. Jadi saat di sekolah, dia merupakan keberadaan yang seperti permaisuri. Lalu sikapnya juga sangat dingin. Sebagian besar murid hanya dapat merendahkan diri mereka di depannya. Hari ini, dia Rikamu mengikuti gurunya, yang juga merupakan ibunya datang mengunjungi sekte Danyang. Tujuannya hanya untuk bertemu dengan pewaris kesadaran Kaisar Qin itu. Tetapi dia tidak bertemu dengan pewaris kesadaran Kaisar Qin. Dan yang dia temui adalah seorang pria botak yang mesum. Lalu pria botak itu memukuli bokongnya.
Rika Mo sejak kecil hingga sekarang tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jadi memukul bokongnya itu sudah seperti sedang menyerang harga dirinya. Dan yang paling mengesalkan adalah tetua sekte dan yang ternyata melindungi pria botak ini. Berkata tindakan pria botak ini tidak keterlaluan. Jika ini tidak keterlaluan, maka apa yang termasuk keterlaluan? Apakah membuka roknya lalu baru memukul bokongnya? Atau Rika Mo sangat kesal. Sebenarnya dia masih sedang bingung dengan identitas pria botak ini. Namun setelah tetua Yu berkata hal ini tidak keterlaluan, dia langsung sangat marah sehingga kehilangan akal sehat. Meminta aku untuk mengalah. Itu tidak mungkin. Nada bicara Rika Mo menjadi dingin. Lalu dia berkata, hari ini aku akan mencari ketua sekte kalian. Meminta dia memberikan aku penjelasan. Aku tidak percaya seorang ketua sekte yang terhormat tidak bisa menindak pria botak ini. Iya. Louis Lu membayangkan kembali tekstur yang sebelumnya. Lalu berkata, jangan menyebut aku pria botak. Aku memiliki nama. Nama aku Louis Lu. Jika kamu ingin memanggil aku pria botak, maka tolong tambahkan kata tampan di belakangnya. Lagi pula dirinya sudah memukul bokongnya begitu banyak. Jadi tidak masalah jika dia memanggil dirinya seperti itu. Louis Lu bergumam di dalam hati. Namun saat ini Rika Mo justru merasa sangat kesal. Pria botak yang tidak tahu malu ini benar-benar keterlaluan. Ternyata dia terus-menerus mempermalukannya. Benar-benar bajingan. Bahkan Rika Mo menakbaikan satu hal. Dirinya tidak kekurangan teknik kultivasi ketika berada di Akademi Awan Putih. Lalu dari semua teknik kultivasi yang dia kuasai, di antaranya ada sebuah teknik untuk meringankan tubuhnya. Rika Mo telah mempelajari sebuah teknik yang tidak rendah. Dahulu setiap kali Rika Mo menghadapi ancaman, dia selalu mengerahkan teknik itu untuk menghindari serangan. Namun Louis Lu ini ternyata dapat terus-menerus memukulnya. Ini sangat aneh. Seakan-akan setiap pukulannya itu tidak memiliki rasa ragu. Dan selalu memukul target yang tepat. Terlihat seperti misil yang mengejar targetnya. Sedangkan Rika Mo sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik kultivasinya. Louis Lu, aku juga tidak memiliki kemampuan apapun. Aku hanya sudah terlatih saja. Setelah berlatih di tubuh kakak pertama yang dingin beberapa kali, dia langsung menjadi terlatih. Saat ini tetua Yu dan Erin Yu menatap satu sama lain. Saat ini dia terlihat tidak berdaya. Lalu mereka hanya bisa tersenyum pahit di dalam hati mereka. Pewaris kesadaran Kaisar Qing ini benar-benar tidak bisa melihat kondisi sekarang sudah seperti apa. Namun dia masih berani bertindak. Apakah dia ingin membuat Rika Mo marah eksat? Mora Sung juga menatap Louis Lu dengan aneh. Lalu berkata, dapat membuat Rika marah seperti ini. Hanya kamu seorang saja. Kamu harus bangga. Louis Lu melambaikan tangannya dengan rendah hati, terima kasih. Aku akan berusaha lebih gigih lagi. Mora Sun. Rika Mo, aku ingin membunuh orang. Bersambung.